Wa in kuntum fi raibin tsumma hadallahumullahu ta'ala bidzalika aidon fil Madinah. Dina ayat bangsa Madinah. Ya. Faqala fi hadil ayat, maka Allah berfirman di dalam ayat ini, wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada di dalam keraguan, pisakin ragu, mimma nazalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa'tu maka datangkanlah, tantang oleh Allah mereka yang meragukan Al-Quran, bisuratim mim misli, dengan surat seumpama Al-Quran, misli hadal Quran, seumpama ini Al-Quran. Qalahu Mujahidun wa Qatadah, lah berkata Imam Mujahid dan Imam Qatadah, wahtarohu Ibnu Zarir, dan telah memilihnya Imam Ibnu Zarir, bidalilin, dengan dalil qaulihi, firman Allah, fatu bi asri suwarim mislihi, datangkanlah 10 surat yang seumpama Al-Quran. Wa qauluhu, dan firman Allah, ya'tuna bi mislihi, datangkanlah, ya, dengan seumpama Al-Quran. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian daripada ulama tafsir, mim misli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mirrajulin ummiyim mislihi. Jadi seperti yang didatangkan dari seseorang yang ummi. Sekarang begini, ummi itu mananya apa? Ummi yang tidak belajar. Ya, kebanyakan maknanya ummi itu di kita bukan. Seolah-olah ummi itu bodoh. Padahal maksudnya Nabi tidak pernah belajar. Tengah haja belajar. Allah telah memberikan ilmu kepadanya. Lamun cek bahasa pesantren mah Pak, ilmu ladoni. Ya, bahkan ini lebih daripada ilmu ladoni, atau dalam arti lain yang namanya ummi itu tidak pernah tulis. Tengah aja ke nulis. Pernah kita kan muda dulu kan ya, belajar di sekolah. Begitu mendapat tekanan emosi, baik dari teman ataupun dari guru, coret-coret di buku. Nyun puisi di buku pelajarannya Pepe. Bahulah. Nabi itu pernah. Nabi yang dikatakan umi ini, Nabi tidak pernah mengungkapkan perasaan hatinya. Di tempat menulis itu yang dinamakan umi. Bukan berarti dia itu bodoh. Ya, kebanyakan kan tafsirnya begitu di kita umumnya. Padahal yang dikatakan umi itu tidak pernah mengungkapkan perasaan hatinya. Orang magalau saeutik ditulis ente. Ya, kamu ayeuna mah aya medsos, ditulis di medsos. Nabi tidak. Maka jadi muncak bahasa orang mah, Nabi teu kanyahoan diajarna. Udah langsung ngajarkeun oge malaikat Jibril. Dek kumaha? Teu kanyahoan begitu dikatakan umi teh. Ya intinya begitu, Nabi tidak pernah mengungkapkan perasaan hatinya. Udah.
dalam segi tulisan. Wasahihul awalu, dan yang lebih utama atau yang lebih sahih itu adalah ungkapan yang awal. Li'anna tahaddi amun lahum kuluhum. Sesungguhnya tantangan ini umum bagi mereka semua. Siapapun orangnya yang meragukan Al-Quran ditantang oleh Allah untuk membuat hal yang serupa. Ma'anahum absohul umami. Ma'anahum beserta sesungguhnya mereka itu absohul umam. Kenapa? Orang Quraisy itu pandai-pandai, Pak. Ya. Pandai-pandai berbicara, pandai-pandai menulis kata-kata. Ya, kalau zaman dulu di zaman Nabi Muhammad SAW kecil itu ada pasar sajak, Pak. Pasar sajak. Di situ itu perang pantun. Ya. Perang sajak, perang nasyid, halus-halus. Ya. Pak Nabi tidak pernah nyampe ke situ. Buat apa? Maka kalau Nabi pernah masuk ke pasar itu, ya, kata-kata umi akan dihapus, tidak akan. Karena Nabi pernah masuk ke pasar itu. Nabi tidak pernah masuk ke pasar sajak. Mun di urang mah meureun zaman ayeuna seperti stand komedi diadukeun, Mbak. Ya. Untuk menjadi bahan tertawaan orang diadukan. Padahal itu sebenarnya orang yang masuk ke stand komedi itu menjerumuskan dirinya ke jurang neraka, Pak. Kade tong ditonton. Ya, membuat cerita, membuat kata-kata agar ditertawakan orang. Ditantang, ada ayat pernah hadisnya, Pak. Ya, ya. Orang yang sengaja membuat kata-kata agar ditertawakan orang, melucu, itu membuat dirinya itu berada di jurang sana neraka. Maka Nabi tidak mau masuk ke hal-hal yang demikian. Waqad tahadakum bihada fi Makkah wal Madinata marotin adidatin. Di Mekah ditantang, sok buat aturan sedemikian kalau memang kalian itu ragu. Kemudian di Madinah juga demikian. Ya. Menantang juga Allah kepada mereka yang meragukan ma'asidati adawatihim lahu wa bu'dihim lidinihi. Ya. Mereka itu di Mekah begitu kuat penentangan mereka kepada Nabi. Memusuhi Nabi begitu kuat. Dan amarahnya memuncak. Begitu semakin Islam semakin berkembang, maka amarah mereka semakin kuat menentang Nabi. Menentang agama Allah. Wa ma'ahada azaju andalik. Semakin marah maka semakin lemah, Pak. Ya. Ainak ya. Orang marah bisa mengontrol emosi tidak? Kalau orang marah itu tidak akan bisa mengontrol emosi, otomatis nalarnya juga hilang. Kumaha rek nyieun sajak. Kumaha rek nyieun nasid, yang ada malah emosi hilang. Ilham teh leungit. Inspirasi teh leungit karena kemarahan mereka. Walihada qala ta'ala, dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berkata, fa ilam taf'alu walam taf'alu. Muarek bisa nyieun. Da geus diecap oleh Allah lagi. Fa ilam taf'alu, dan tidak akan kalian membuatnya, walan taf'alu, dan tidak akan pernah kira hawa juga. Maksudnya gini, kalian tidak akan bisa membuat
seperti apa yang Allah wahyukan kapanpun juga. Nya buktinya si Musailamah Al-Kadzab dia berusaha, ternyata henteu sarua dengan apa yang Allah firmankan. Nah, walan linabyi takbidin, oh di dia ya. Walan dan kalimalan ini linabyi takbidi. Jadi selamanya tidak akan mereka membuatnya, tidak akan sanggup membuat daripada seumpama Al-Quran kapanpun. Jadi serek mimitian teh Pak. Mereka akan berusaha membuat seumpama Al-Quran, tapi mereka bingung dari mana memulainya, dari arah mana. Maka semakin lama memikirkannya akan semakin bingung. Walantab aludalika abadan, maka mereka tidak akan membuat hal itu selamanya. Bingung. Kalau mereka berkumpul untuk membuat hal yang sama, justru bertengkar, Pak. Cek saurang nyati dieu heula, cek saurang nyati ditu heula, kieu heula, kitu heula. Borola arek nyenu antukna pase tek sirikna kolam oge dialungkeun, tinta oge dibahekeun. Komoda merek kedawang meureunanan. Semua ahli nasid bersatu. Ya, taruhlah 10 orang, pasti kan mereka mendengar tantangan dari Allah. Maka mereka akan berusaha ingin nasidnya yang pertama kali dimasukkan. Wah, nyanggeus gotreng-getreng we lain pas we dah hayang paheula-heula asup ingin pertama kali didengar nasidnya. Jadi pasea. Jadi walantab aludalika abadan. Wa hadihi aidon mukjizatun ukhra. Dan ini adalah mujizat yang lain bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa annahu akhbaru anna haddal qur'ana la yu'aradu bimislihi abadan. Sesungguhnya ini Al-Qur'an la yu'aradu bimisli, tidak akan ada, ya, tidak akan ada tandingan selamanya, Pak. Tidak akan ada tandingan selamanya. Wa kadzalika waqa'al amru, dan begitu juga telah terjadi ini semua. Ya, tidak akan selamanya, udah ditetapkan oleh Allah bahwa Al-Quran itu tidak akan mendapatkan tandingan selamanya sampai kapanpun juga. Kenapa? Karena Al-Quran adalah penutup kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada nabinya. Ila zamanina hadza wala yumkinu wa ana yata'tuna dzalika li ahadin, dan tidak akan diberikan, jadi maksudnya tidak akan ada lagi kitab yang diberikan kepada seseorang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu, dan adapun itu Al-Qur'an, kalamullahi, adalah kalam Allah, khaliqi kulli syai'in, yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa kaifa yusbihu kalamul khaliqi kalamul mahlukina. Tuh, ini katakan di sini. Ya. Bagaimana mau mengimbangi rek nyaruaan, ya, kalam Allah jeung kalam makhluk sarojeng kieu, Pak. Plagiat, lamun plagiat mah. Ya. Plagiat jeung neplak jeung nu diteplak sarua moal. Moal tetep. Sepandainya orang yang neplak bahasa Indonesia naon, Pak? Ngejiplak. Nurun. Ya. Sepandai-pandainya orang yang menjiplak akan tetap ketahuan. Ya. Ayeuna seorang makhluk
Yang namanya makhluk ciptaan Allah akan berusaha menjiplak ciptaan Allah. Nah, ciptaan holiknya bisa mual itu si Musailama al-Kadzdzab kan ya ngajiplak naon ngajiplak alfil ternyata kan hade sarua deumul bisa kenapa ai si Musailama teh makhluk ya. Allah itu holik menurunkan ayat alfil makhluk nyieun alfil ternyata jauh tangeh ya tidak sesuai kaidahna. Wa man tadabbaral Qur'ana wajada fihi mi wujudi izaji kununan wallahu a'lam.